warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan materi yang sudah-sudah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan salawat beliau kelak di yaumul qiyamah. Baiklah teman-teman semuanya, untuk kali ini yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan pemulasaran jenazah. Tentunya teman-teman semuanya sudah memahami bagaimana tata cara pemulasaran jenazah yang ada di sekitaran kita. Baiklah, untuk pembahasan pertama yaitu tentang pengertian pemulasaran jenazah. Pengertian pemulasaran jenazah merupakan proses perawatan jenazah sehingga jenazah layak dan aman untuk dibawa keluarga. Demikian tadi pengertian tentang pemulasaran jenazah. Selanjutnya yaitu materi tentang tata cara pemulasaran jenazah. Tata cara pemulasaran jenazah ada 4, yaitu memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolati jenazah, dan mengubur jenazah. Pemulasaran jenazah yang pertama yaitu tata cara memandikan jenazah. Pertama yaitu niat. Niat memandikan jenazah untuk laki-laki yaitu nawaitul husla adaan on hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Niat memandikan jenazah perempuan yaitu nawaitul husla adaan hadzihil mayyitati lillahi ta'ala. Kemudian setelah membaca niat, langkah kedua yaitu berikan kain bersih penutup jenazah agar aurat tidak terlihat. Yang ketiga yaitu tinggikan kepala jenazah untuk menghindari air mengalir ke bagian kepala, lalu bersihkan seluruh anggota badannya. Yang berikutnya yaitu mengeluarkan semua kotoran yang mungkin masih ada di dalam tubuh. Langkah berikutnya yaitu mandikan jenazah dengan menggunakan air sabun. Wudukan jenazah, bersihkan rambut jenazah dengan sampo atau daun bidara. Langkah yang berikutnya yaitu gunakan air yang dicampur wangi-wangian pada bilasan terakhir. Setelah selesai, keringkan jenazah dengan kain yang kering dan berikan wangi-wangian. Setelah kita memandikan jenazah, perawatan jenazah yang berikutnya yaitu mengkafani jenazah. Sebelum kita mengkafani jenazah, kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahannya, yaitu kain kafan, tali 5 utas, gunting dan kapas, serbuk cendana, dan minyak wangi. Kemudian tata cara mengkafani jenazah. Yang pertama yaitu sediakan 5 utas tali yang diambil dari kain kafan, letakkan di atas pembaringan. Yang kedua, letakkan kain kafan yang sudah diukur sesuai dengan tinggi badan jenazah sebanyak 3 lembar bagi laki-laki dan 5 lembar bagi perempuan. 3. Setelah itu, letakkan kapas di atas kain kafan tersebut sesuai dengan tinggi badan jenazah dan berikan serbuk cendana. Yang keempat, setelah itu angkat jenazah dan letakkan di atas kain kafan tersebut. Yang kelima, kemudian tutup jenazah dengan kapas di bagian-bagian tertentu. Yang keenam, selimuti jenazah dengan kain kafan yang sudah tersedia. Dan yang terakhir, ikat jenazah mulai dari kaki sampai kepala, kemudian beri wewangian. Perawatan jenazah yang berikutnya yaitu setelah mengkafani jenazah, kita mensolati jenazah. Perlu kita ingat bahwa
sholat jenazah itu dengan sholat-sholat pada umumnya. Karena di dalam sholat jenazah kita tidak dianjurkan untuk menggunakan gerakan ruku dan sujud. Baiklah teman-teman, untuk tata cara sholat jenazah itu ada 4 takbir. Yang pertama, takbir pertama setelah kita mengucapkan niat sholat jenazah, kita membaca suratul Fatihah. Nah, untuk niat jenazah itu sendiri, untuk niat jenazah sholat jenazah laki-laki itu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati makmuman lillahi ta'ala apabila kita menjadi makmum. Kemudian untuk niat sholat jenazah perempuan, Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadzal mayyitati arba'a takbiratin fardul kifayati makmuman lillahi ta'ala. Setelah kita melakukan niat dan takbir pertama, kita membaca suratul Fatihah. Kemudian kita bertakbir yang kedua, kita membaca sholawat Nabi, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau boleh dipanjangkan ditambah dengan sholawat Ibrahimiyah. Kemudian takbir yang ketiga, kita membaca doa untuk si mayit. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu bagi jenazah laki-laki. Allahumma firlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha untuk perempuan. Jadi yang membedakan laki-laki dengan perempuan itu tanda harokat pada ha domir. Kemudian setelah takbir yang ketiga, yang keempat, yaitu kita berdoa untuk keluarga mayit yang berbunyi Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Itu untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki, untuk perempuan itu kita ganti haknya berharokat fathah. Nah, untuk posisi sholat jenazah baik imam dan makmum bisa teman-teman lihat di PPT, itu ada gambar posisi sholat jenazah. Untuk jenazah laki-laki, imam itu sejajar kepala jenazah, diikuti oleh makmum di belakangnya. Nah, untuk posisi imam pada sholat jenazah perempuan, imam berada di depan perut jenazah perempuan dan diikuti oleh makmum. Nah, untuk materi terakhir tentang pemulasaran jenazah yaitu tata cara mengubur jenazah. Bisa teman-teman lihat di PPT tata cara mengubur jenazah. Yang pertama, membuat lubang atau liang lahat kira-kira aman dan tidak tercium bau jenazah. Yang kedua, masukkan jenazah, utamakan bagian kepala terlebih dahulu, kemudian kaki. Yang ketiga, berdoa ketika memasukkan jenazah ke liang lahat, yaitu Bismillahi wala millati Rasulillah. Yang keempat, letakkan jenazah di bagian samping kanan, hadapkan ke arah kiblat dengan membuka ikatan tali dan muka jenazah ditempelkan ke tanah. Kemudian ganjal dengan batu yang bulat dan ditutup dengan papan. Yang berikutnya yaitu dianjurkan untuk mencurahinya dengan tanah 3 kali dengan tangannya dari arah kepala mayit, lalu ditimbun tanah. Yang terakhir yaitu mendoakan jenazah. Ya, demikian tadi penjelasan tentang pengertian dan tata cara pemulasaran jenazah. Mudah-mudahan video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan lebih
memahami tentang bagaimana tata cara pemulasaran jenazah. Dari saya sekian, banyak kesalahan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.